Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ada seorang bertanya kepada sahabat Nabi, kalau nggak salah Abdullah bin Umar. Ada orang bilang begini, bukankah kita ini fakir dari muhajirin? Kalau fakir berarti kan di bawah miskin. Apakah kita ini fakir dari kaum muhajirin? Maka kemudian Abdullah mengatakan, apakah kau punya istri? Apakah kau punya istri? Punya, saya punya istri. Apakah kau punya rumah? Punya, saya punya rumah. Maka kamu adalah orang kaya. Jadi orang kalau udah punya istri itu orang apa? Kaya. Punya suami orang kaya. Jadi yang jomblo miskin banget itu mah. Ya. Kemudian ditambah punya rumah. Kalau punya rumah berarti punya istri, punya rumah, kaya raya. Lalu orang ini bilang begini, saya juga punya pembantu. Saya juga punya pembantu. Maka Abdullah mengatakan, kalau begitu kamu raja. Masya Allah ibu-ibu ya. Gimana Pak Ihsan? Sultan. Ya. Jadi kalau orang punya istri, itu baru satu ya. Ya, olah sudah dah. Sensitif banget dah mama ya. Ya Allah ya. Kalau orang punya istri, punya rumah ya. Ini buat bapak-bapak nih, syukurin. Ya, syukuri bahwa Anda sebenarnya orang kaya. Ditambah punya pembantu. Maka dia adalah raja. Ditambah lagi punya supir. Ditambah lagi punya satpam. Ditambah lagi punya apa? Punya saudara-saudara yang seiman seperti ini. Lah emang kalau Bu Nana meninggal kagak pada datang? Pasti datang dong. Yang gak datang gak usah makan Pak. Ya. Iya kan. Kalau Pak Ihsan meninggal emang gak pada datang. Doa Anda sangat berarti buat dia. Kata Pak Ihsan, contohnya jangan Bu Nana dong, cielah. Bang siapa yang lain? Ya. Jadi kalau nikmat istri, rumah, pembantu adalah nikmat yang membuat kita menjadi seorang raja, gimana punya saudara-saudara seperti ini? Ya masa Bu kalau saya mati nggak ada yang doain? Ya. Kalau misalnya salah satu di antara kita ada yang mati,
Ya, saya apal nih posisi duduk ibu-ibu. Yang di pojok siapa, yang kakinya ngelonjor siapa. Saya nggak tahu ya, orangnya tuh I watching you saya mah. Ya. Yang duduk di kursi siapa, ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan kayak begini jangan dianggap cuma nongkrong. Maaf ya, sedikit aja nih ya. Ibu datang ke sini cuma mau dagang kaos kaki misalnya. Nggak mau menuntut ilmu, itu bagus lebih. Itu bagus. Bapak datang ke sini mungkin cuma pengen ketemu Pak Isan, pengen minjem duit. Atau datang ke sini ngarepin ketupat Padang. Nggak apa-apa, datang aja. Nggak akan rugi orang yang duduk di majelis ilmu walaupun niatnya salah. Siapa tahu ada satu ayat Quran yang dibacakan oleh si ustadz memberikan hidayah kepadanya. Siapa tahu ada sunnah Rasul, hadis yang dibacakan oleh ustadznya, Allah jadikan hidayah buat dia. Enggak, kenapa Ustadz? Ayatnya, hadisnya saya lagi galau. Enggak kena. Bisa jadi memandang wajah ustadznya. Ya, bukan gua, bukan. Ibnu Taimiyah. Jadi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kami kalau lagi futur itu datang ke majelis Ibnu Taimiyah hanya dengan memandang wajahnya Allah berikan dia rasa kemudahan. Jangan main-main lihat wajah guru ya, apalagi emang cakep dari lahir ya. Jangan main-main lihat wajah Ustadz siapa yang ada di sini. Enggak, bukan, lain siapa namanya yang lain? Ustadz Najmi, Masya Allah ya. Ustadz Susilo, siapa lagi? Ya, itu mah udah terlalu viral, nggak usah disebutin. Ya, jadi dengan melihat wajahnya saja, ahli tauhid, ahli sunnah, Masya Allah ya. Asal ya undang, yang diundang itu aja dah. Tauhidnya bagus, akidahnya benar ya, nggak yang ngelawak, jangan dah. Maka insya Allah melihat wajahnya saja, kata Ibnu Qayyim, Allah sudah mudahkan urusannya. Kenapa? Ya karena kan guru. Saya punya dulu waktu di Mesir ya, saya kan orangnya mah belajar banget. Maksudnya begini, saya mah ngerekam, ya kan? Namanya kan pelajaran pakai bahasa Arab, ya saya ngerekam dong. Takutnya ada yang kagak ngerti. Saya nyatet, lah teman saya begini doang bu. Dia gini aja, nyatet kagak, ngerekam kagak. Waktu itu yang ngajar Syekh Mustafa Al-Adawi, hafizahullah. Bu, saya tanya tuh, Sandi, namanya Sandi. Lu kagak nyatet? Kagak. Lu kagak ngerekam? Kagak. Ngapain jadi lu di situ? Ngeliatin wajah ustadznya aja, syekhnya enak banget gak kayaknya? Ya, wajah Syekh Mustafa Al-Adawi yang sepertinya ya Allah, orang-orang soleh itu ada sedikit cahaya Allah diberikan kepadanya karena sering berduaan tahajud, ikhlasnya dalam mengajar. Nah itu bu, makanya ada seorang murid lagi kumpul-kumpul sama syekhnya, tiba-tiba ada satu yang nggak ada. Kata Syekh, di mana si fulan? Ya kan saya kadang-kadang suka apal sama ibu-ibu. Siapa yang pakai si sesa, siapa yang pakai ini, saya suka ngerti tuh. Ya, tuh tas gratisan itu. Ya,
Ya. Tuh saya juga saya mah tinggal minta orang kenal gitu ya. Bu, saya kenal ya. Bu. Sampai mana tadi gue ngomong ya? Orang ternyata ada satu muridnya nggak datang. Mana si fulan? Apa jawab temannya? Syekh, dia lagi sibuk dengan satu kitab barunya. Jadi dia nggak ngumpul sama syekhnya, makan bareng, kumpul bareng, curhat, nanya sama syekhnya karena saking sibuknya baca kitab. Apa kata syekhnya? Suruh dia ke sini. Berkumpul bersama saudara. Ya, kata ulama salaf, Bu, nazrul wajhil mu'min yajlil qalb. Melihat wajah orang mukmin itu mengkilatkan hati. Emang yang kita lihat di sini apa? Mobilnya? Kagak, susah kagak kelihatan. Yang kita tampilin di sini apa? Kudungannya? Kagak. Ya, yang kita tampilin di sini apa? Tas? Enggak. Yang kita datang ke sini duduk mencari ridha Allah. Nah inilah, Bu. Jadi jangan main-main memandang wajah seorang muslim. Saya lihat Andi, mengkilap hati saya. Ini orang ya rajin banget. Kagak ada kerjaan kali. Ya. Masya Allah, sesibuk apapun dia bantuin. Iya, jadi melihat wajah saudara muslim ini mengkilatkan hati. Anggap ibu kagak ngerti apa-apa, nggak apa-apa, yang penting duduk. Emang kalau saya tanya, ibu dari awal ngerti? Paham banget saya, Mbak. Bu Nana, ada satu majelis taklim hatam ginian, udah 5 tahun. Saya tanya lagi. Coba Bu, dari awal, kagak ada yang paham. Tapi bagi saya nggak apa-apa. Tapi ibu walaupun nggak paham kan keluar dari sini ada kekuatan, betul nggak? Ya, apalagi yang paham, apalagi yang ngamalin. Saya hanya ingin kasih tahu ibu-ibu. Ya, walaupun ibu nggak kesini duduk kagak ngerti apa-apa, walaupun kanan kiri ngomong tengok sana sini, apa lah ibu-ibu kan Pak banyak banget tengok kanan kirinya. Kalau bapak jadi ustadz tuh kesel ya bawaannya. Ya. Apalagi kalau ngomong tentang apa? Nih saya kalau ngomong begini nih cerita ya. Kalau kalian punya saudara yang mengingatkan kalian dengan akhirat, punya teman, maka pegang erat-erat tangannya. Langsung ibu-ibu pada begini. Karena dia bisa ngasih syafaat, kasih syafaat gue ya. Lah bapak-bapak kagak ada yang begitu. Dia fokus. Emang Pak, tulang bengkok kayak begini. Maklumin, kudu sabar. Jangankan bapak di rumah sabar, gue aja ngajar sabar. Ya, Taib ya. Jadi terakhir sebelum kita mulai, ini motivasi aja buat ibu-ibu biar datang ke sini tuh nggak main. Bapak sih nggak nganggap ini sebuah hal yang sia-sia. Ngapain sih gue kesono? Dapat apa sih gue? Jangan. Walaupun ibu nggak dapat apa-apa, mudah-mudahan hati ibu mengkilap. Walaupun ibu nggak dapat apa-apa, ibu bisa tahu siapa saudaranya yang susah, siapa yang harus didoakan, siapa yang meninggal. Ya. Pasti dong kalau ada yang meninggal ibu langsung, ibu itu ya yang biasa di pojok ya, yang biasa dekat kipas angin ya. Ya Allah, kemana dia? Ya Allah, mudah-mudahan Allah rahmatin. Gitu. Ya. Terakhir, udah dengerin ya. Bu, Syekh Utsaimin pernah bertanya kepada seorang muridnya. Tahu nggak Pak? Begitu ditanya pelajarannya, kagak ngerti apa-apa. Coba ulangi apa yang aku sampaikan. Aku nggak paham, Syekh. Lalu buat apa kamu duduk di situ? Aku hanya tahu tidak akan rugi orang yang duduk di majelis ilmu. Kata Syekh, tadinya aku yang mau ngajarin kamu, ternyata kamu yang ngajarin saya.
Nggak akan rugi orang yang duduk di majelis ilmu. Ya, walaupun niatnya salah. Siapa tahu dapat hidayah. Lihat wajah ibu yang deso, ya, langsung dapat hidayah. Lihat wajah ustadznya, atau ada ayat Quran, ada hadis yang disampaikan oleh ustadznya. Apalagi ini yang penting. Makanya sebenarnya gini Bu, ada satu doa. Ibu tahu kifaratul majlis yang mana? Ntar ya Bu ya. Ini baru ini. Oh mahal sama Amerika. Dah. Bu. Sampai mana tadi saya? Jadi gini. Sampai mana tadi ya? Ya Allah, tuh kan saya udah tua ya. Oh iya, kafaratul majlis itu ada dua sebenarnya. Yang satu kifaratul majlis, ibu yang baca rame-rame, satu lagi ustadznya yang baca. Nah kalau ustadz yang baca agak panjang, Allah maksim lana min khosyatika matahulu bihi bainana wa bainana, itu doa Nabi kepada para pelajar. Otomatis ibu ngapain? Ngaminin kan? Tiba-tiba amin dari salah seorang ibu mustajab. Itu yang tadinya niatnya kurang ikhlas jadi dapat hidayah. Makanya nanti kita doa ya. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi, bukan doa bersama. Doa di mana Nabi mendoakan para penuntut ilmu. Semangat Ibu ya untuk kumpul di majelis taklim, majelis ilmu, majelis yang di mana di majelis itu kita akan bisa mendapatkan berkah, hidayah, bahkan kata ada yang mengatakan jangan main-main datang ke majelis ilmu. Datang dengan sepenuh dosa, keluar dari majelis sudah tidak ada dosanya. Ya Allah ya. Makanya ini menjadi amal jariyah ya buat para pengurus khususnya sahibul bait. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kita sampai mana? Halaman 458. Hah? 458? 483. Taib. Tentang apa? Ini di sini 483. Hah? Oh, di sini 481. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rina, baca Rin. 483. Ih. Kemarin sampai 483 Ustaz, tapi babnya tentang bacaan tahajud. Taib, mana? Jadi dari Huzaifah. Oh, taib, baca teh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, dia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat pada malam hari. Beliau mengerjakan 4 rakaat yang di dalamnya beliau membaca surat Al-Baqarah, Al-Imran dan An-Nisa, Al-Maidah dan Al-An'am. Tuh lihat Bu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa melakukan ini? Kenapa? Sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak ngomongin tahun baru, nggak. Saya hanya ngomongin ibu sebentar lagi mau ketemu Ramadan. Ya, kurang lebih 2 bulanan lagi. Mudah-mudahan ibu bisa mensyukuri dengan cara beribadah. Di antara cara bersyukur adalah sholat malam. Jadi Islam mah gampang banget Bu cara bersyukur ya. Nih nenek-nenek, kalau ada apa-apa jangan dikit-dikit syukuran be. Ya, sembuh dari sakit syukuran. Yang lebih bagus sembuh dari sakit, banyakin tahajudnya, banyakin zikirnya. Anak sehat syukuran, kan orang kita suka begitu. Naik jabatan
syukuran. Paling gampang bersyukur itu dalam Islam adalah sholat. Inna a'toinakal, apa lanjutannya? Fasalli li rabbika wanhar. Kami telah memberikanmu nikmat yang banyak. Allah kasih nikmat Al-Kautsar. Al-Kautsar itu artinya ada 13. Maka Al-Kautsar ditafsirkan oleh Ibnu Abbas nikmat yang banyak. Makanya selalu diterjemah, diambilnya apa? Al-Kautsar itu apa tadi? Nikmat yang banyak. Itu penafsiran dari Ibnu Abbas. Makanya fasalli, salatlah. Maka kita disuruh salat. Maka salat wajib? Ya enggak, salat wajib. Pernah nggak ibu lihat ada orang setiap habis salat sujud syukur? Itu salah dia. Kenapa salah Pak Ustadz? Lah, salat itu bentuk syukur. Nggak usah pakai sujud syukur. Sujud syukur tuh kalau dapat berita-berita baik, termasuk meninggalnya orang-orang sesat, boleh kita sujud syukur. Ya masa sih? Ya apa yang Israel tuh? Si nyahu mati kagak sujud syukur gua. Selamatan kita. Sujud syukur. Makanya kalau ada orang habis sholat sujud syukur, dia kenapa saya bersyukur bisa sholat? Sholatmu itu tanda syukur. Lebih-lebih ibu tambah dengan sholat qiyamul lail. Kan tadi saya bilang di awal, ibu punya apa tadi? Istri, bapak punya istri, ibu punya suami, punya rumah, itu udah kaya, tambah pembantu, raja. Apalagi kalau lihat dalam sunnah, siapa yang punya pagi-pagi sehat? Sehat? 2, aman? Alhamdulillah aman. Jangan rese pemilih-pemilih capres. Jangan rese. Jangan komen bu, stop. Penuntut ilmu nggak akan ikut campur urusan-urusan komen-komen. Ya, ibu mau benci kayak apa sama paslon itu, udah dah. Ya, lihat tembok. Ya, ada dia juga posternya gitu loh. Jangan ikut komen, hati-hati, jangan bikin rusuh, jangan bikin rese. Ya, Indonesia udah aman nih, enak banget nih. Ibu bisa taklim begini aman, alhamdulillah. 3, setelah ibu sehat, aman. Satu lagi, ada yang tahu? Punya nafkah buat hari ini. Punya makan hari ini. Maka ibu telah mendapat kenikmatan dunia. Maka pantas kalau kita qiyamul lail matu ya. Kenapa? Tanda syukur, ditambah anak yang saleh-saleha. Ya, tambah Masya Allah. Apalagi yang masih punya orang tua. Maka tanda bersyukur dengan cara sholat. Maka Nabi mengerjakan 4 rakaat. Di dalamnya beliau membaca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am dalam 4 rakaat. Ibu nggak usah hitung, 5 juz berarti kan? Berapa ayatnya? Ya, nah ini, padahal udah dijamin sudah diampunin dosanya, tapi masih sholat kayak begini. Terus, dalam sebuah lafaz dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang membaca surat Al-Mufassal, surat-surat pendek dalam 1 rakaat. Ingat, bedain ada 3. Ada tiwalul mufassal, ada ausatul mufassal, ada kisarul mufassal. Kalau tiwalul mufassal, Bu, itu dari Qaf sampai An-Naba. Itu namanya apa? Tiwalul mufassal. Surat apa tadi? Qaf sampai An-Naba. Ada namanya ausatul mufassal. Itu dari An-Naba
Sampai mana? Ayo, ada yang tahu? An-naba sampai wadduha. Itu namanya apa tadi? Ausatul mufassal. Yang terakhir namanya qisarul mufassal. Dari mana? Wadduha sampai An-Nas. Ya. Jadi Nabi ketika sholat membaca surat mufassal. Nah ini surat mufassalnya, surat mufassal apa? Ada berapa tadi? Ada 3. Ada yang tiwalul mufassal, ada ausatul mufassal, ada qisarul mufassal. Lanjut. Maka dia pun berkata kepadanya, yang ini seperti syair. Aku mengetahui surat-surat yang Rasulullah SAW baca secara bersambung. Lalu beliau menyebutkan 20 dari surat Al-Mufassal, 2 surat dari Hamim pada setiap rakaat. Taib. Jadi ibu ya bagus ya ngapalin yang mufassal nih. Minimal dari Wadduha sampai Anas ya. Kalau bisa lebih An-Naba sampai Wadduha. Kalau bisa lebih lagi ya Ausatul Mufassal. Ini enak. Makanya kalau yang hafal gitu enak baca Qur'annya lagi tahajudnya. Bisa panjang-panjang. Ya, lanjut. Dalam sebuah lafaz disebutkan Nabi SAW membaca surat-surat tersebut 2 surat pada setiap rakaat. Kan tadi berapa rakaat? 2 rakaat misalnya ya. Membaca 2 surat pada setiap rakaat. Berarti 2 rakaat itu 4 surat. La haula wala quwata illa billah. Ibu juga sama. Ya. Cuman yang pendek-pendek. Ya, kalau Nabi kan tadi apa? Panjang-panjang. Lanjut. Dia mengatakan 20 surat dari awal surat Al-Mufassal berdasarkan susunan Ibnu Mas'ud yang terakhir. Di antaranya adalah dari Hamim, Quran surat Ad-Dukhan, dan Yatasa'alun, Quran surat An-Naba. Pokoknya ada 3 tadi ya. Ya, apa tadi? Tiwalul mufassal dari Qaf sampai An-Naba. Ada Ausatul Mufassal dari An-Naba sampai Wadduha. Ada Qisarul Mufassal sampai Wadduha sampai An-Nas. Lanjut. Dalam lafaz Muslim disebutkan 20 surat dalam 10 rakaat dari surat Al-Mufassal berdasarkan susunan Abdullah. Taib. Intinya kembali lagi kepada kemampuan ya. Ya, kalau ibu mampunya, makanya bagus kalau hafal yang tadi. An-Naba deh. An-Naba kemana tadi? Ke Anas. Ya, ibu bisa praktekin tuh dalam sholat qiyamul lail, dalam tahajud ya. Ya jangan nyontek, bagusan mah jangan pakai Quran. Ya, kenapa? Ya karena akan lebih baik. Walaupun ada riwayatnya itu dari Aisyah ketika taraweh, ya ketika bulan Ramadan. Cuman jangan jadi kebiasaan. Lanjut. Masih menurut lafaz Muslim, yang ini seperti syair. Sesungguhnya ada beberapa orang yang membaca Al-Quran yang tidak melampaui tulang selangkah mereka. Tetapi jika terpikat di dalam hati, maka tertanam di dalamnya manfaat. Sesungguhnya sebaik-baik sholat adalah ruku dan sujud. Sesungguhnya aku mengetahui pandangan-pandangan yang Rasulullah SAW menyertakan di antara pandangan-pandangan tersebut. Taib. Jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, ada beberapa orang yang baca Quran yang tidak melampaui tulang selangkah mereka. Ya banyak orang baca Quran tapi nggak paham. Banyak baca Quran, hafal bahkan, tapi nggak mengamalkannya. Maka kata Ibnu Mas'ud, dulu kami sulit menghafalkan Quran, tapi mudah dalam mengamalkan. Akan datang suatu masa orang mudah ngapalin Quran tapi sulit dalam mengamalkannya. Makanya kaget juga ya. Di mana ya? Di daerah mana tuh lagi viral? Seorang hafiz Quran
tapi melakukan asusila di masjid. Ya, di daerah saya baca kemarin deh. Nah, kenapa? Karena Qur'annya tidak sampai kerongkongannya. Dia hanya baca tapi tidak mengamalkannya. Saya tanya, Bu, emang yang bunuh Ali bin Abi Thalib siapa? Orang biasa, penghafal Quran. Namanya siapa? Ada yang tahu yang bunuh Ali? Abdullah bin Muljam. Tapi pemikirannya Khawarij. Makanya dulu ada orang hafiz Quran, dia mengatakan Quran itu adalah makhluk. Maka Allah hilangkan hafalan Qurannya, tidak tersisa walaupun al-Ikhlas. Ya, maka yang hafal Quran itu bagus belajar sunnah. Jadi kalau ibu-ibu punya anak, sekarang kan banyak yang ngapalin Quran, Bu, tapi pada nonton bioskop bareng tuh sama ustazah. Pada nonton bioskop, ya sekarang banyak tempat-tempat tahfiz Quran. Pastikan tempat tahfiz Qurannya apa? Yang sunnah. Dia diajarin bukan hanya hafalan, tapi juga sunnah-sunnah Nabi. Aneh banget hafal Quran, Nabi sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astaghfirullahaladzim min kulli zanbin azim. Apakah Nabi ngajarin begitu? Katanya hafiz. Ya, makanya hafiz-hafiz Quran itu banyak sekali. Tapi sempurnakanlah dengan belajar sunnah. Ya, jadi jangan terlena dengan orang-orang yang markas tahfiz. Pastikan ini markas tahfiznya tapi belajar sunnah. Terus ada lagi dulu, banyaklah cerita-cerita begitu. Maka penting bagi kita belajar apa? Mengamalkan Al-Quran, bukan hanya baca. Ya, seperti apa yang baca Al-Muluk sebelum tidur, emang yang baca yang bisa siksa kubur tuh dihindari. Kan kata Lajnah Daimah li Buhuthil Ilmi, yang baca Al-Muluk sebelum tidur yang hindari siksa apa? Kubur itu yang bukan hanya baca tapi mengamalkannya. Lah ibu-ibu gimana habis baca surat Al-Hujurat langsung gosip? Itu Al-Hujurat kan isinya tentang gosip. Ya, kan di dalam Al-Quran tuh cerita di salah satu surat Al-Hujurat itu tentang apa? Tentang hati-hati menjelek-jelekan orang. Tapi kenapa dia habis baca Quran jelek-jelekin orang? Ya karena nggak baca terjemahnya, nggak tahu tafsirnya. Taib, kita lihat. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya intinya kalau kita baca surat-surat yang dibaca Nabi, nggak kebayang ada orang-orang yang baca Quran. Bahkan kata Utsman bin Affan, Bu, lau taharat qulubuna masyabi'na min kalami rabbina. Kalau orang bersih hatinya nggak akan puas baca Al-Quran. Coba ibu baca Quran, ngantuk? Coba baca Quran. Orang dulu lagi ngantuk baca Quran jadi nggak ngantuk. Orang sekarang tadinya nggak ngantuk begitu baca Quran. Kenapa? Karena nggak paham. Makanya paham Al-Quran tuh Masya Allah. Saya punya murid-murid di Kemang Pratama dulu ya, sampai pada bisa bahasa Arab. Sampai kalau saya ngajar dia yang nerjemahin diri ibu-ibu sendiri. Ya mudah-mudahan ya ibu-ibu bisa begitu ya. Ya tahu kapan dah ya. Ya mudah-mudahan ya. Jadi tujuan gue enak banget ya, imam baca surat ini ibu ngerti. Ya kan enak banget. Jadi kalau ibu tujuan belajar bahasa Arab cuman pengen ngomong sama orang Arab, jadi TKI ibu. Tapi ibu ngomong bahasa Arab pengen ngerti Al-Quran. Pengen begitu imamnya baca ayat neraka, ibu ngerti langsung berlindung. Begitu imamnya masalakakum fi saqar, langsung ibu Allahumma nas'alukal afiyah. Begitu imam baca sambi isma rabbikal a'la, subhanallah, ada tanya jawab, enak. Begitu imamnya baca alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta,
Bala. Bala itu artinya apa? Ya. Ya. Maksudnya Allah lah yang menghidupkan yang mati dan yang hidup. Tapi kapan ibu bisa tanya jawab bagi baca Quran begitu? Nah, mudah-mudahan anak-anak ibu bisa ya. Karena orang kadang-kadang dikursusinnya Inggris mulu sih. You must be speak English, guys. Because you can speak every country, every day dah. Ya. Ya, kalau dia bisa bahasa Inggris, dia ngomong di mana aja bisa. Tapi dia nggak akan bisa memahami Al-Qur'an. Kalau kamu bisa bahasa Arab, kamu bisa mengerti firman Allah. Makanya Bu, di sini belum nyampe. Nabi itu kalau lagi tahajud salah satunya ngapain? Kalau baca ayat-ayat tentang rahmat, minta rahmat. Kalau baca ayat-ayat tentang neraka, minta dilindungi. Kenapa di kita jarang ada yang baca itu? Imam baca cicing be kita mah. Begitu yang nggak suruh dibaca, dibaca. Ibrahim wa Musa alaihi salam. Siapa yang nyuruh baca gituan? Ya. Jadi ada di dalam Al-Qur'an, contoh ya. Surat Atin apa akhirnya? Ayo. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Harusnya dijawab Bu. Apa? Qalu bala syahidna. Kami menjadi saksi. Ya. Jadi banyak Nabi SAW ketika membaca ayat-ayat Al-Quran itu sampai baca ini minta rahmat ya. Contoh Hasan Al-Basri ya. Begitu baca surat Fussilat. Alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Hasan Al-Basri? Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Itu kan tentang istiqomah. Ya, Masya Allah ya Bu. Mudah-mudahan anak-anak bisa ya. Kalau nggak bisa cucu dah. Ya, cucu bisa untuk memahami apa tadi Al-Quran. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu bisa lah. Sebelum mati bisa ya mudah-mudahan ya. Bisa memahami Al-Quran. Taib, kalau ibu nggak paham juga Pak Ustadz, ya minimal ibu bacanya sambil fokus. Lanjut. Dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca satu ayat dari Al-Quran pada satu malam. Satu ayat dari Al-Quran pada satu malam. Apa maksudnya? Nih ayatnya nih. Maka ibu boleh kalau sholat sunnah diulang-ulang ini, tapi nggak boleh sholat wajib. Dalam kitab Sahih Fikih Sunnah. Nih Nabi pernah mengulang-ulang berapa? Satu ayat dalam sholat malam. Maka dalam kitab Sahih Fikih Sunnah Abu Malik Kamal Said Salim mengatakan ini hanya boleh dilakukan di sholat sunnah, nggak boleh di sholat wajib. Apa yang dibaca sama Nabi? Lihat. Dari Abu Zar, lanjut. Dari Abu Zar radhiyallahu anhu, dia bercerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca satu ayat secara berulang-ulang sampai pagi. Ayat itu adalah In tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ibu ya. Coba artinya. jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bu, Nabi baca ini diulang-ulang. Ya, ibu boleh nih. Nah sekarang ibu ayatnya yang kemana? Terserah. Misalnya ya, wa wajadaka dhallan fahada. Ibu ingat masa lalu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dulu engkau bingung, kemudian diberikan petunjuk. Kalau Nabi
belum dapat wahyu. Kalau saya baca ayat itu mikirin saya, ya Allah, dulu saya sesat, dulu saya banyak dosanya, kemudian Kau berikan hidayah. Wa wajadaka dhallan fahada. Ibu ulangi terus sampai subuh. Boleh. Nabi pernah melakukan ini. Tapi khusus untuk untuk sholat sunnah. Siapa lagi? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bu, dia baca satu ayat ini sampai datang waktu subuh. Begini ayatnya. Innama ashku basni wa huzni ilallah. Innama ashku basni wa huzni ilallah. Innama ashku basni wa huzni ilallah. Terus dia baca satu ayat ini sampai subuh. Apa artinya Pak Ustadz? Aku mengadukan segala keluh kesahku hanya kepada Engkau ya Allah. Kayaknya ibu cocok nih ayat ini nih. Itu di surat Yusuf ya. Ayatnya berapa saya lupa. Ya. Apa tadi? Innama ashku basi wa huzni ilallah. Aku mengadukan segala keluh kesahku kepada Allah. Umar membaca satu ayat. Ibu boleh baca begitu ya. Ya. Bu. Jadi satu ayat dibaca berulang-ulang. Ya, silakan, enggak apa-apa. Tapi hanya sholat sunnah, apalagi qiyamul lail. Tapi bagusnya sambil nangis. Lah ibu ngaca ulang-ulang apa kagak nangis? Ya baca ulang-ulang kagak nangis gimana? Ya baca ulang-ulang sambil nangis. Dilakukan oleh Nabi, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Coba, saya yakin ibu-ibu belum ada yang pernah mempraktekkan ini, betul? Nanti ya, nanti malam bangun ya. Bangun, praktekin. Cuman ibu cari dulu ayat mana. Tapi jangan Fatihah. Jangan Fatihah diulang, jangan, nggak boleh. Apa coba? Ibu-ibu kira-kira surat apa yang punya apa membuat ibu jadi apa gitu lah. Bu? Ada? Tuh, sampai bingung. Apa ya? Karena memang nggak pernah. Coba nanti cari ya. Cari minimal surat-surat pendek. Ya, minimal surat-surat pendek. Ya kalau saya mah, misalnya nih, saya sekedar contoh ya. Salah satunya surat apa? Surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radatnahu asfala safilin. Cuman ibu harus tahu artinya dulu. Kalau bisa tahu tafsirnya. Apa tafsirnya? Coba. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk sebaik. Tsumma radatnahu asfala safilin. Terus kemudian manusia akan dikembalikan kepada derajat yang paling rendah. 2. Derajat paling rendah itu 1. Pikun. Mudah-mudahan ibu gak pikun. 2. Na'udzubillah. Neraka. Manusia udah diangkat derajatnya, jatuhin sendiri. Derajat asfala safilin itu maksudnya apa tadi? Neraka. Jadi ibu tuh, itu bocoran tuh. Ya bocoran dari saya. Kalau makanya agak sulit kalau mau nangis baca Quran kalau nggak ngerti artinya, apalagi ibu tahu tafsirnya. Masya Allah ya. Nih bu, ini satu lagi, tapi ibu harus tahu tafsirnya. Nanti lihat, baca surat Wadduha, hafal kan? Coba baca bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Stop. Situ dulu. Ya. Apa tadi? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Terus? Ini yang
bikin saya pribadi Masya Allah. Tapi ini artinya, coba baca artinya apa? Coba lihat Qurannya. Lama ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Coba Rina artinya, lihat deh. Ayat 5. Kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Coba perhatikan supaya ibu bisa khusyuk nanti bacanya nih. Perhatikan pelan-pelan Rin. Ayo baca. Wala saufa yu'tika, baca bareng-bareng. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Artinya, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Allah kasih karunia sama Nabi sehingga Nabi jadi puas. Apa maksudnya Pak Ustadz? Enggak akan ibu pernah ngerti tanpa tahu Maka saya saranin kalau punya duit beli tafsir juz ammanya Ustadz Firanda. Saya nggak dapat fee apapun, enggak. Saya nyatakan buku itu bagus karena yang nulis orang Indonesia. Bahasanya enak. Kebanyakan kitab tafsir itu kan diterjemahin. Sedangkan penerjemah Arab ke Indonesia, ya bagaimana penerjemahnya? Kalau ini nggak pakai bahasa Indonesia. Ibu lihat tafsirnya, dengerin, Bu, nih. Kelak Allah akan memberikan karunia kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Allah akan menjadikan Nabi Muhammad SAW itu puas. Apa maksudnya? Satu, kata ulama, ini adalah ayat harapan. Jadi ayat harapan dalam Al-Quran itu cuma 2. Satu, Ad-Duha ayat 5. Satu, Az-Zumar 53. Ibu kalau pengen nangis, Az-Zumar 53 bagus banget, yang merasa banyak dosanya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang merasa banyak dosa, baca Az-Zumar 53. Gak boleh di situ isinya apa? Gak boleh putus asa, Allah mengampuni dosa. Jadi ayat harapan kata ulama ada 2. Apa tadi? Az-Zumar ayat berapa tadi? 53. Satu lagi Ad-Duha ayat 6. Jadi yang pertama, kenapa bagus untuk dihayati ayat itu? Satu, itu ayat harapan. 2, ini ayat bahwa Allah akan menjadikan Nabi Muhammad SAW karunia, lalu Allah akan memberikan nikmat yang banyak buat Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad SAW menjadi puas. Apa maksudnya? Syafaat. Jadi nanti Nabi diizinkan untuk ngasih syafaat. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berharap. Makanya Bu, 50% isi surga adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah surga itu kan ada 100 tingkatan. Masing-masing tingkatan jaraknya 100 tahun perjalanan. Kayak apa gedenya? Kayak apa luasnya? 50% isi surga siapa tadi? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas ya kalau Bapak Ibu baca salawat ya. Pantas Bapak Ibu mengamalkan sunnah. Pantas Bapak Ibu cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkan perkataan yang lain. Jangan pernah tinggalkan perkataan Al-Quran dan Sunnah. Bela Nabi Muhammad. Kenapa kudu dibela Bu? Karena ibu juga dibela sama beliau. Bahkan Nabi Muhammad SAW gak akan tenang sampai surga isinya berapa tadi? 50% seluas surga itu isinya penduduk umat Nabi Muhammad SAW. Padahal surga tadi berapa singkatan? 100 tingkatan. Satu tingkatan jaraknya 100 tahun perjalanan. Insya Allah Pak. Ya, kalau kita komitmen masuk surga. Makanya kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga, kecuali yang kagak mau. Ya Rasulullah, man ya'ba?
Siapa yang nggak mau? Ternyata ada yang nggak mau masuk surga. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku dia masuk surga. Yang dia tidak taat kepadaku dia masuk, dialah yang nggak mau masuk surga. Maka sekarang tambahkan cintamu, taatmu, mahabbahmu, sunnahnya dijalankan, tambah semuanya untuk supaya kita bisa bersama-sama beliau di surga nanti. Ibu ya, surat apa tadi? Ya, Ad-Duha. Boleh ya baca kalimat apa tadi? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Enggak usah gampang, enggak usah susah ibu bikin nangis matu, tinggal mikir, ya Allah, dosa gua banyak. Tapi jangan diucapin ya, batal sholatnya kalau begitu. Ibu tinggal mikir wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan berikan karunia kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad akan ridha. Ibu bayangin ibu banyak dosa tapi bisa masuk surga. Ibu nggak pantas tapi dibelain nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu boleh baca itu kapan tadi? Berulang-ulang. Tapi kata Abu Malik Ahmad Said Salim, ini nggak boleh di sholat apa tadi? Wajib. Hanya boleh di sholat sunnah. Saya yakin bapak-bapak baru pada tahu itu. Ya, itu Nabi baca satu ayat apa tadi berulang-ulang. Maka boleh dicontohkan. Ya, tapi ada yang menyarankan hanya di sholat sunnah saja. Nah, di sini Nabi baca apa, Bu? Al-Maidah ayat 108, betul? Kan 118. Kenapa Nabi nangis? Kenapa Nabi baca berulang-ulang? Ya pantaslah. Coba sekali lagi baca ayatnya. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Bu, maksudnya mungkin ya, kalau kita disiksa, kan itu hambamu ya Allah. Terus? Jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa ya, dan maha bijaksana. Ya, maka kalau engkau mengampuni ya sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka Nabi nangis. Ya, bahkan Nabi membaca ayat ini berulang-ulang. Lanjut. Adapun bacaan secara jahar dan sir pada Qiyamul Lail telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia pernah ditanya tentang bacaan Nabi SAW pada malam hari. Apakah dijaharkan atau disirkan? Aisyah menjawab, semuanya pernah dilakukan oleh beliau. Terkadang beliau menjaharkan bacaan dan terkadang juga mensirkan. Ibu bacanya gimana Pak Ustadz? Bagus dijaharkan apa disirkan? Nabi pernah ngelakuin dua-duanya. Akan tetapi lanjut. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku pernah berjalan melewatimu sedang engkau tengah mengerjakan sholat dengan memelankan suaramu. Abu Bakar menjawab, Taib, kenapa Abu Bakar baca suratnya sir? Sir itu kedengaran sendiri. Terus di sini kan Nabi ngelewatin Abu Bakar, ya. Terus engkau telah mengerjakan sholat dengan memelankan suaramu. Lanjut kata Abu Bakar. Abu Bakar menjawab, aku telah memperdengarkan kepada zat yang aku bermunajat kepadanya. Wahai Rasulullah, beliau bersabda, tinggikan sedikit suaramu. Beliau juga berkata, Dah. Jadi Abu Bakar disuruh ngapain? Tinggiin sedikit. Makanya nggak boleh baca Quran lagi sholat. Ini dalam hati nggak boleh. Kan ada orang kalau sholat hatinya baca nggak benar gitu. Zikir hati itu, Bu, zikir hati itu kayak apa? Ada yang tahu zikir hati? Jong, tahu zikir hati? Zikir hati itu begini, Bu. Nih zikir hati nih. Cinta Allah, itu zikir hati. Tawakal, itu zikir hati. Tawakal Bapak ucapin nggak? Tawakal, enggak. Tawakal tuh itu zikir hati tuh. Cinta, takut, rindu, tawakal. Apalagi Bu? Ya, pokoknya perasaan-perasaan di hati untuk Allah, itu zikir hati namanya. Jadi kalau ada Allahu Akbar, batal sholatnya begitu. Kenapa? Karena
nggak bergerak, minimal bergerak bibir. Nabi sampai kelihatan gerak jenggotnya. Nah, Abu Bakar bacanya disuruh apa? Keraskan dikit. Ya, lanjut. Gini, ibu-ibu coba ya. Ibu-ibu pernah nggak sholat zuhur tapi bacanya kenceng? Boleh, nggak apa-apa, sekali-kali. Orang Nabi aja pernah. Ya, apalagi ibu-ibu yang menghayati ayatnya. Misalnya tadi, ini sholat zuhur ya, baca kalau gini doang, kan paling enak kalau kedengaran kan? Wadduha wal-laili idza saja. Nggak apa-apa. Ya, kedengeran. Nah, itu nanti panjang tuh pembahasan sunnah-sunnah yang jarang diamalkan. Salah satunya membaca sekali-kali sholat duhur asar agak kenceng. Ya, tapi kalau di masjid ya susah, suka jadi fitnah. Ya, ibu-ibu di rumah bisa tuh. Kenapa kenceng kata Imam Nawawi? Karena penghayatan. Ya, lanjut. Beliau juga berkata, aku pernah berjalan melewatimu sedang engkau tengah menunaikan sholat dengan meninggikan suara. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, aku membangunkan orang-orang yang tidur dan mengusir syaitan. Beliau bersabda, rendahkanlah sedikit. Jadi, mau dipelanin boleh, mau dikencengin boleh, tapi intinya jangan ganggu orang. Ya, terus pastikan bacaannya bener. Kalau nggak bener bu, misalnya ya, anak ibu hafiz Quran, ibu bacaan yang nggak bener, nggak bisa tidur dia, karena dia akan tergerak benerin ibu. Ya, jadi saya pernah ya, ada seorang imam salah, langsung tuh Ustadz Ujang Mukhtar namanya, rahimahullah, udah meninggal ya. Dia datang cepet-cepet ngasih tahu apa, imamnya nggak ada yang benerin imamnya, padahal dia dari rumah. Imamnya nggak ada yang benerin gitu loh, salah bacaannya. Ya nggak akan tinggal dia sama orang-orang yang bacaannya paham melihat orang yang bacaannya salah. Jadi intinya Nabi pernah menyuruh Abu Bakar untuk meninggikan sedikit, lalu menurunkan juga, ya. Padahal tujuan Abu Bakar kan tadi bangunin orang tidur, sekalian ngusir setan. Sekarang kalau saya tanya, ibu-ibu grup mana? Kalau tahajud, sir atau kenceng? Tergantung. Kalau ibu ngantuk, mendingan bacanya kenceng, asal jangan ganggu, karena kenceng itu ngusir ngantuk. Iya kan? Kalau ibu Alhamdulillahirabbil alamin dan dibagus-bagusin, walaupun sebenarnya standarisasi ibu jelek gitu loh, paham nggak? Tapi ibu bagus-bagusin, nggak ada orang bilang jelek suara sendiri. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Mungkin ibu dalam hati, bagus banget suara gue. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam hati, kayaknya sudah selewat deh. Ya Allah, ya. Iya, lu lewat depan rumahnya. Ya. Gak apa-apa. Zainu aswatakum bitilawatil zainul Quran biaswatikum. Bu, hiasi Al-Quran dengan suaramu. Maka bagus baca Quran dengan apa tadi? Dengan tartil, dengan indah. Saya kalau dengerin istri saya baca Quran, Masya Allah. Ya dulu mah nyanyi mulu tuh. Dia yang nyanyi, saya megang keyboard. Udah kayak anak sama Krisdayanti. Ya. Begitu hijrah dua-duanya, Masya Allah. Dulu kalau nyanyi Krisdayanti lewat bu, bener, luar biasa suaranya. Begitu hijrah bareng-bareng udah baca Quran aja, muratal aja, dan nggak perlu dia narik-narik suara pakai dong-dong begitu. Kan ada orang ngurus apa suara sampai di emang udah bawaannya. Ada orang, mungkin ibu-ibu pernah ikut tilawah sama istri saya, ya. Jadi ya memang bagus, ada yang bagus. Nah sekarang
Kalau ibu baca Quran sendirian boleh dibagusin, dan insya Allah ibu akan merasa itu bagus karena suara ibu gitu loh. Lanjut dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW pernah mendengar seorang yang membaca Al-Quran pada malam hari. Beliau pun bersabda, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepadanya. Dia telah mengingatkan diriku ini dan itu. Sebuah ayat yang aku gugurkan dari surat ini dan itu. Terus satu lagi, lanjut. Dalam sebuah lafaz disebutkan Nabi SAW pernah mendengar bacaan seorang di masjid, lalu beliau bersabda, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepadanya. Sesungguhnya dia telah mengingatkan diriku sebuah ayat yang aku lupa. Maka bagus kalau orang baca Quran yang satu yang lain dengerin. Ya. Jadi kadang-kadang Bu imam baca Quran ya, kalau yang muda mungkin sudah ngerti Quran ya. Itu dia bisa aja imam baca dia dengerin, ada satu ayat yang dia lupa jadi diingetin. Kapan ya Ibu begitu ya? Ya, iya Pak Ustadz begitu imam baca inna atau ina, jadi saya ingat ada yang lupa inna atau ina saya. Itu mah kependekan kali. Ya. Jadi Nabi SAW sampai mendoakan orang yang baca Quran. Kenapa? Karena dia mengingatkan Nabi tentang ayat yang Nabi lupa. Makanya Bu, kalau ada orang lupa ayat Quran, jangan bilang begini, saya lupa ayat ini, jangan. Bilangnya gini, Allah melupakanku. Kalau ibu bilangnya saya lupa, berarti Anda lalai. Tapi kalau Allah melupakan saya. Tapi lupa semuanya Pak Ustadz. Ya. Jadi kan kalau misalnya, ya saya suka tuh. Ya namanya juga ada tua ya. Ya. Kadang-kadang hafalan Quran itu memang berat banget Bu. Yang berat itu kan bukan ngapalinnya. Yang berat itu murojaahnya. Murojaah itu seumur hidup. Saya lihat ada seorang bapak ngapalin Quran Bu sampai dia tiduran begini nih. Karena sehari dia harus bisa baca 5 juz. Sampai tiduran. Kalau ibu kan baca Qurannya pakai leker, pakai mukena ngadap kiblat, pasti 5 ayat selesai. Ya, kayak gini saya lihat ya Allah. Saya punya anak kan, alhamdulillah anak saya tuh hafal Quran. Itu sampai dibilang sama si tukang bekam, Pak Ustadz, anaknya kayaknya stres. Stres kenapa? Banyak banget dia harus punya target. Memang ngapalin itu ya Allah luar biasa. Maka cara mengulang-ulang tuh lagi sholat malam. Makanya anak saya apalagi tuh yang di Aisyah Abu Bakar, ibu kalau punya anak yang pengen hafiz Quran matang, keluar gak dapat ijazah kecuali 30 juz, paham bahasa Arab, ngerti sunnah, Aisyah Abu Bakar di Gunung Salak. Itu khusus perempuan semua. Ya, dia minta pulang mulu. Maksudnya minta pulang liburan. Kenapa? Aku capek ayah. Dan harus marah Bu kalau anak dikasih di sekolah hafalan Quran tapi gizinya buruk. Karena itu kan otak harus bagus gizinya. Ya kalau zaman dulu ya Masya Allah ya. Kalau zaman sekarang tambah berat ngapalin tuh. Jadi Nabi SAW sampai mendoakan orang yang mengingatkan Nabi tentang ayat yang Nabi lupa. Makanya bagus Bu kalau ada orang baca Quran dengerin. Ibu paham gak paham? Karena siapa yang dengerin Al-Quran dapat rahmat. Lah ini orang baca Quran pada ngobrol. Ya. Kalau baca Quran disawer, ada yang disawer ya? Baca Quran disawer, ya Allah udah kayak dangdutan. Diginiin sampai Quran apa bulannya. Gak ada penghormatan terhadap pembaca Al-Quran. Jadi doakan orang yang membuat ibu ingat apa? Makanya saya suka malu ya kalau lihat orang idiot, autis, tapi hafal Quran. Malu banget itu.
kayak ditampar bolak-balik pakai gas LPG. Ya. Jadi itu. Tapi emang tadi ngapalin Quran itu udah banyak yang lupa karena butuh konsentrasi dalam mengulanginya. Ya. Lanjut. Jika Al-Quran dibaca oleh orang yang menghafalkannya dalam setiap sholat pada malam dan siang hari, maka dia tidak akan lupa. Hal tersebut didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya perumpamaan orang yang menghafal Al-Quran adalah seperti pemilik unta yang terikat. Jika dia memegangnya, ia dapat menahannya, dan jika dia melepasnya, ia akan pergi hilang. Taib. Jadi kalau ibu, makanya heran kalau orang hafiz Quran gak tahajud. Makanya ada ulama salaf melihat ada sebuah bak ember, kok para penghafal kok embernya nggak berkurang. Berarti yang ngapalin Quran gak ngapain? Gak tahajud. Lalu dia mengatakan, penghafal Quran tidak tahajud. Ya, penghafal Quran tidak tahajud. Karena tahajud ini murojaah dia. Jadi ya maka kita lebih pantas, udah nggak hafal kita tahajud, pantas gitu loh. Orang yang hafil Quran, makanya kata Nabi, autiru ya ahlul Quran, sholat witirlah wahai para ahli Quran. Maka apa maksudnya? Para ahli Quran lebih layak untuk sholat malam. Maka ibu-ibu yang lagi ngapalin juz amma, ceknya, menghafalnya, murojaahnya lagi tahap. Saya salut sama seorang ibu yang alumni COVID. Berapa tahun COVID? 2 tahunan ya, kurang lebih. Dia hafal 3 juz. 28, 29, 30. Nggak ada ibunya di sini, nggak ada. Ya, orang Cibubur. Ustaz, alhamdulillah nah hafal 3 juz selama COVID. Luar biasa ya. Sekarang ibu-ibu hifzud doa yang dibimbing sama istri saya lagi ngapalin juz amma. Saya dengerin aja, ya Allah, ibu-ibu semangat banget ya. Ya, nggak ada orangnya di sini juga. Ya, jadi itu ngapalinnya perjuangan banget ibu-ibu tuh, masya Allah. Sampai ada ibu-ibu bilang begini, Bu, saya pengen Pak Ustadz, saya mati sambil ngapalin doa-doa yang lagi dikasih sama ustazah. Saya pengen mati sambil ngulang-ulang, karena kan orang mati bagaimana kebiasaannya. Sampai ada ibu-ibu yang ikut hafalan doa sama istri saya bilang, saya pengen Pak Ustadz mati sambil ngulang-ngulang doa sambil ngapalin. Ya, nah ini ibu saya lihat perjuangan luar biasa. Sampai cerita ibu-ibu tuh sampai wah, tapi semangat. Sampai hari ini udah ada yang hafal 40 doa. Sampai hari ini udah ada yang sudah hafal sedikit-sedikit juz amal, alhamdulillah. Jadi ibu-ibu sekali menaikkan Allah, semoga Allah memberikan rahmat buat orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, apalagi di usia-usia senja ya. Sebenarnya ngapal bukan masalah usia, kemauan aja. Ya. Bahkan sekarang ada aplikasi di handphone. Kalau ibu mau ngapalin Quran tinggal ibu blok aja. Ibu blok 5 ayat. Ibu langsung bikin berapa kali putar mau diputar. 100 kali, 200 kali dia akan muter terus. Sebenarnya tugas kita cuman gitu-gitu doang tuh. Apalagi ditambah dengan aplikasi yang canggih. Cuman kalau nggak ada kemauan ya susah juga. Ya. Taib. Lanjut. Jadi ingat yang lebih ditekankan tahajud siapa tadi? Ahli Quran. Para penghafal Quran. Karena dia akan murojaah hafalannya di dalam tahajud. Dan kita pun, tapi ada penafsiran yang lain, bukan ahli Quran, penuntut ilmu. Maka kita lebih layak. Kita kan penuntut ilmu nih. Kata Syekh bin Bas, lebih layak untuk qiyamul lail.
Jadi kalau orang-orang yang nggak menuntut ilmu wajar lah. Tapi kalau ibu menuntut ilmu, apalagi ibu udah nyampe bab tahajud, malu kayaknya kalau nggak tahajud ya. Taib, lanjut. Di dalam riwayat Muslim disebutkan, jika penghafal Al-Quran membacanya dalam sholat pada malam dan siang hari, maka dia akan mengingatnya. Dan jika tidak membacanya, maka dia akan melupakannya. Tuh ya. Jadi ya sayangin ya anak yang hafalin Quran tuh. Jangan, kok kagak hafal sih? Wow, berat ya. Lanjut. Nomor 9. Diperbolehkan mengerjakan sholat tatawu dengan berjamaah pada qiyamul lail. Taib, sebentar. Udah jam berapa? 9, lama banget kayaknya. Ya. Dari jam berapa tadi kita? 7:30. Berarti udah 1,5 jam ya? 7.45 Ustaz. Taib. Oh. Lanjut satu lagi nomor 9. Diperbolehkan mengerjakan sholat tatawu dengan berjamaah pada qiyamul lail. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat malam dengan berjamaah dan pernah juga sendirian. Tetapi mayoritas sholat sunnah dikerjakan sendiri-sendiri. Beliau pernah sholat dengan Huzaifah sekali, Ibnu Abbas sekali. Juga pernah bersama Anas, ibunya dan anak yatim sekali. Dengan Ibnu Mas'ud sekali. Dan dengan Auf bin Malik juga sekali. Juga pernah sholat dengan Anas dan ibunya. Juga Ummu Haram, bibi Anas sekali juga. Beliau juga pernah sholat dengan Ataban bin Malik dan Abu Bakar sekali. Beliau juga mengimami para sahabatnya di rumah Utsman sekali. Namun hal itu tidak dikategorikan sebagai sunnah rawatib. Hal tersebut jika dilakukan jarang-jarang tidak apa-apa, kecuali sholat tarawih, karena jamaah dalam sholat ini sunnah selamanya. Taib. Jadi kalau sholat malam ya bagusnya sendiri. Sekali-kali boleh berjamaah sama istri, sama anak-anak boleh, kecuali taraweh ya. Karena ada sekolah yang kalau duha jamaah mulu tiap hari. Nah, ini enggak, jangan. Ya, atau qiyamul lail tiap malam minggu misalnya. Ya jangan. Ya, dan orang dulu malah bu jamaah tuh enggak direncanain. Nabi sholat sendiri, dia ikut gitu loh. Ya, kalau orang sekarang kan pakai pengumuman, pakai flyer. Ya. Jadi yang utama sholat sunnah itu sendiri, boleh sekali-kali berjamaah, cuman ada khilaf apakah boleh direncanakan atau tidak. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau nanya, silakan. Ya tuh.
Bagaimana caranya mengerjakannya Ustaz? Karena saya pikir kok beda ya gitu kan, jadi di tiga kali iya 3 kali tahiyat. Iya benar begitu. gitu. Jadi tahiyat yang pertama karena dia ngikutin imam, karena rakaat terakhir imam kan, ya kan? Sedangkan ibu baru rakaat pertama anaknya. Rakaat kedua dia tahiyat awal, paham nggak bu? Jadi dia kan 3 tahiyat. Tahiyat yang pertama karena dia ngikutin masa imam tahiyat dia berdiri sendiri, kan nggak boleh. Tahiyat yang kedua karena dia memang tahiyat awal. Tahiyat yang ketiga dia tahiyat akhir. Jadi berapa tahiyatnya? 3. Ya nggak apa-apa. Oh iya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pak Ustadz, ini di sini ada yang poin 10. Jadikanlah sholat witir sebagai akhir sholat kalian pada malam hari. Belum dibahas minggu bulan depan. Saya mau nanya, seandainya Pak Ustadz, saya khawatir tidak bangun tahajud atau pada malam hari, jadi saya witir setelah isya. Nggak apa-apa. Ya, afdolnya witir itu di akhir. Afdolnya witir itu di akhir, utamanya. Tapi siapa yang tidak bisa, maka boleh habis isya. Siapa yang melakukannya? Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Nabi berwasiat dalam 3 riwayat, 3 hadis. 1 Abu Zar, 2 Anas bin Malik, 1 lagi saya lupa ya. Ada 3 riwayat sholat witir sebelum tidur ya. Bahkan ada perkataan dari Sufyan Ats-Tsauri, orang-orang dulu suka witir sebelum tidur karena takut meninggal malamnya. Jadi kalau dia mati sudah sholat witir. Jadi nggak apa-apa, tergantung ini kekuatan kita. Iya, kalau ibu udah ngantuk-ngantuk, wah ini mah jangankan saya sholat witir. Ya subuh aja udah bagus gue kayaknya, karena capek. Jadi kita lihat kondisi kita lah. Karena kita kan ngerti ya kapan kita capek, kapan kita ini. Jadi ibu boleh, saya sendiri lebih sering sebelum tidur, habis isya. Tapi kalau nanti bangun tinggal tahajud saja, nggak boleh witir 2 kali. Taib, lanjut. Ustaz, saya mau nanya, kalau mau menghafal Quran itu sebaiknya dari urutan per juz atau kita merasa susah, kita ngapalnya per surat gitu, yang gampang kita apalin terus kita bawa ke sholat. Sebenarnya bebas-bebas saja. Cuman yang paling mudah dari juz amma. Dari wadduha ke bawah dulu. Habis wadduha terus beres mana? An-naba ke wadduha. Beres tadi yang mufassal tadi, Bu. Ya. Jadi dari wadduha ke bawah, bisa an-naba ke bawah sampai wadduha, baru seterusnya. Jadi 30, 29, 28 itu paling bisa dipakai buat sholat. Terus kalau bisa satu surat kita menghafalkan, contohnya surat Ar-Rahman itu dipakai dalam 5 waktu, boleh ya? Sekali-kali boleh, tapi jangan menjadi sebuah kebiasaan begini. Kalau saya sholat, jadi bagusnya kayak gitu tuh lagi sholat sunnah. Ibu kenapa hafal Ar-Rahman? Karena ibu dulu baca Ar-Rahman mulu. Kan ada ibu-ibu yang hafal Yasin, bukan ngapalin, bukan. Saya tahu kartunya. Ibu hafal Yasin tuh karena dulu baca Yasin mulu setiap malam Jumat dulu sebelum Al-Kahfi datang. Betul? Maka Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Yasin, Al-Muluk ibu rutin baca. Makanya cara baca gimana? Boleh baca lagi sholat, nggak apa-apa. Cuman yang nggak boleh begini, Bu. Duhur harus ini, nggak boleh. Jadi duhur ganti-ganti yang ibu hafal dari Ar-Rahman, Waqi'ah, Yasin, Al-Muluk, As-Sajadah, ya. Nah ini ada yang ibu-ibu bisa hafal ini. Nah tapi lebih gampang, enak ngapalinnya malam. Karena kalau ibu baca Yasin lagi duhur, kasihan lakinya mau makan, ya takutnya juga
Kalau mau boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya, jadi kalau zuhur asar bagusnya itu yang tengah, apa tadi? An-naba sampai An-naba sampai wadduha. Duhur, asar, isya itu tuh. Kalau subuh panjangan dikit Yasin boleh lah, 60 ayat. Kalau maghrib agak pendek-pendek, nggak apa-apa. Jadi kalau mau yang sholat apa tadi? Wajib. Jadi kalau duhur, asar, isya, an-naba ke bawah sampai wadduha. Ya, al-lail, sabis, al-ghoshiyah, terus apa lagi? Al-insyiqaq, at-takwir, al-infitar. Ya. Cukup Bu? Sudah, siapa lagi? Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ustaz, bagaimana kalau kita membaca surat tapi di pertengahan kita lupa untuk menyelesaikannya Ustaz, bagaimana ini? Baik, pertama kalau ibu lupa, perhatikan. Satu, ibu lupa ayat 6 misalnya, ibu ulang lagi dari 4, 5, 6. Lupa lagi Pak Ustadz, ulangi lagi. Lupa lagi, maka ibu lengkap ayat 6-nya, langsung 7. Selama bukan Al-Fatihah. Boleh, dan ini ngomong berarti boleh. Ya, boleh. Ini yang saya sampaikan, fatwa dari Komite Fatwa Saudi Arabia. Lajnah Daimah lil Buhusil Alimiyah. Saya ulangi Bu. Kalau lupa gimana tadi? Ulangi lagi. Masih lupa juga, nggak ketemu, lengkapin ayat yang lupa. Nggak ingat juga Pak Ustadz, emang belum hafal. Ya udah ibu rubah ayat yang lain, suratnya lain. Ya, karena kagak ketemu. Ya, jadi ada pertanyaan yang unik gini, pertanyaan yang unik nih, gini Bu. Ustadz, boleh nggak yang nggak sholat benerin yang sholat? Misalnya saya sholat nih di depan istri saya. Tujuannya supaya istri betulin kalau saya salah. Boleh tuh. Ya, masalahnya suaminya hafal enggak, itu aja. Atau anaknya hafal enggak. Boleh yang enggak sholat benerin yang sholat. Ya. Lanjut. Salam. Saya habis mengaji, kan kita baca Shadaqallahul Azim. Itu cucu saya mungkin saya, Mama, nggak boleh baca itu. Dengerin deh, mama diem. Saya baca Shadaqallahul Azim habis mengaji. Saya paham. Cucu saya menegur karena dia kan memang sekolah sunnah. Masya Allah. Oma jangan baca itu katanya. Nah, saya mau tanya Pak Ustadz, baca apa yang baik? Taib. Sebenarnya kalimat Shadaqallahul Azim itu ada di Al-Quran. Cuma bukan menutup bacaan Al-Quran. Kul Shadaqallah, katakan Shadaqallah. Contoh Bu, ibu baca wa nunajjika bi badani kalimat litakuna liman khalfaka ayah. Aku abadikan mayatmu wahai Fir'aun sebagai peringatan untuk orang-orang setelahmu. Katakan Shadaqallahul Azim. Mayat Fir'aun ada sampai sekarang? Ada. Jadi Shadaqallahul Azim itu sebenarnya bukan buat mengakhiri Al-Quran. Tapi ibu boleh baca kalau melihat ayat-ayat yang mengagumkan, apalagi yang terjadi sekarang. Wah, Bapak begitu ibu baca surat tentang apa yang kemudian ini kan sama sekarang terjadi, Shadaqallahul Azim, boleh. Jadi gimana cara mengakhiri bacaan Al-Quran? Satu, doa. Menjadikan Al-Quran sebagai wasilah. Untuk apa ya Allah, dengan bacaan Al-Quranku ini bersihkan hatiku, kokohkan tauhidku, berikan aku hidayah, karena Al-Quran itu kan hidayah. Yaitu doa sebagai apa tadi? Tawassul. Dua, yang gampang, baca kifaratul majlis. Ya, karena mengakhiri apa tadi?
menghadiri Al-Quran dengan baca kifaratul majlis. Jadi cucu ibu, ya alhamdulillah ya, ibu kalau diingetin sama anak nggak mungkin nurut. Iya, bapak-bapak punya anak, nasehatin, bapak ya anaknya belajar sunnah, boro-boro nurut. Lu aja gue yang lahirin lu, nasehatin gue, dinasehatin sama cucu, nurut. Itu hebatnya cucu, disayang sama neneknya dan bisa nasehatin neneknya. Maka kalau ibu punya pesan-pesan buat bapak ibu ya yang susah dibenerin, kasih tahu cucunya. Misalnya tuh si kakeknya masih ngerokok, bilangin sama kakek jangan ngerokok ntar mati gitu. Itu cucu mah enak banget ngomongnya. Kakek jangan ngerokok ntar mati. Dia berani marahin. Ya Masya Allah ya. Makanya ya itu cucu hebatnya. Makanya yang punya cucu jadikan senjata untuk nasehatin nenek-nenek yang kurang hidayah. Ya itu ya, Masya Allah cucunya ya, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan jadi ulama ya. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Iya. Ini tadi kan Ustaz menyinggung Yasin sama Al-Kahfi. Saya jadi pengen bertanya Ustaz, minta penjelasan lagi. Di lingkungan saya itu masjidnya kalau malam Jumat tuh Yasinan. Ntar kalau Jumat siang dia murotal Al-Kahfi. Saya jangan kadang bilang nih kayak mau ngebohongin Allah aja nih, malam Yasinan kok siang mutar itu gitu. Apa pandangan Ustaz dengan ini Ustaz? Salah nggak baca Yasin? Yang salah ya Yasinan kan baca Yasin kan? Salah nggak baca Yasin? Yang salah mengkhususkannya. Paham? Bahkan sekarang ada yang fatwa-fatwa nggak boleh baca Al-Kahfi rutin kan? Intinya masih kontroversi, masih banyak ulama yang membolehkannya. Jadi gini Bu, kalau nasehatin orang-orang nih gini ya, ibu-ibu ini kadang-kadang karena ibu-ibu baru belajar sunnah, kadang-kadang bisa jadi masalah kalau nggak bijak dalam menasehati. Maka sebelum menasehati harus punya apa? Ilmu. 2, Bu, baik dalam menyampaikannya. 3, sabar setelah menyampaikannya. Maaf ya Bu. Oh saya berdiri deh tuh. Emosi saya. Bukan pegel. Gini Bu. Kalau ibu ya Allah sampai mana tadi ya ini. Jadi kalau misalnya saya tanya sama ibu-ibu, ibu udah dipandang aneh nggak sama orang? Penampilan, paham ya? Ibu ini udah dipandang aneh penampilan. Makanya hati-hati ya naruh motor, hati-hati tuh. Ya jangan sampai nanti komplain warga nggak boleh kajian sama Pak Ihsan karena gara-gara ada mobil nutupin pagar. Ya bukan nutupin jalan yang rapi. Ya kadang-kadang ini bukan pesan Pak Ihsan, bukan. Ini mas saya cinta sama pengajian ini. Seringkali pengajian itu diboikot oleh warga karena jamaahnya nggak teratur. Maka penting ya, coba bayangin Bu, saya lagi kajian, datang bapak-bapak, tolong yang punya mobil nomor sekian ini ngalangin pintu keluar yang punya rumah. Ibu-ibu barbar amat sih. Ya, jadi tolong yang rapi bapak-bapak, biar kajian ini dikenal dengan rapinya, tertibnya gitu loh. Jadi banyak kajian-kajian akhirnya di perubahan itu diapain, digeser karena apa? Karena ketidakrapihan jamaah. Maka ibu-ibu banyak yang gak suka dengan dakwah ini. Maka ibu tunjukkan kita orangnya rapi, disiplin, ya ramah, assalamualaikum. Pokoknya kita mah akan jadi bahan tontonan, akan jadi bahan tertawaan, dan akan jadi bahan koreksian. Padahal kesalahan ada banyak pada mereka. Contoh, ibu gak senyum dikit aja masalah. Ya nggak usah ngomong, diam aja. Ya saya ngerti. Contoh, tuh lihat tuh, dasar kajian sunnah, masa senyum aja kagak. Ya makanya hasbunallah wa ni'mal wakil, tunjukkan akhlak Islam kita kepada
kaum muslimin. Biar mereka tuh paham bahwa kajian sunnah ini indah, berakhlak. Saya nggak demen banget kalau ada orang kajian sunnah jutek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pernah lihat orang-orang yang angkuh kayak begitu? La haula wala quwata illa billah. Saya kalau bahasa Syekh Utsaimin, senyum aja sulit. Kalau bahasa saya tuh kanebo kering. Ya Allah, itu benar-benar. Nih ya, yang udah berjenggot, Anda udah dianggap aneh. Yang sudah celana cingkrang, Anda udah dianggap aneh. Jangan bikin aneh dengan akhlakmu. Berikan akhlak Islam yang termulia, yang terbaik. Ya, maksudnya apa? Senyum, ramah. Apa kabar Bapak? Sehat. Biar dia kecurigaan itu hilang. Karena Bapak Ibu semua, orang itu bisa ditaklukkan dengan akhlak. Setiap ada pelajar yang mau keluar negeri pergi belajar, saya kasih tahu, Anda akan jadi iklan untuk Islam ke negeri kafir. Tunjukkan akhlakmu, tunjukkan komitmenmu. Islam ini bagus begini, sholat subuh jangan sampai nggak sholat. Jadi memang orang kalau lagi belajar ada 3 kemungkinan kata Abdullah bin Mubarak. 1, sombong. Ini yang pertama. Orang baru belajar silat, Bu, siapa aja ditantangin. Orang baru belajar silat, siapa aja ditantangin. 2, dia akan tawaddu setelah lama makin belajar. 3, setelah lama belajar dia makin tahu bahwa dirinya nggak tahu apa-apa. Makanya ibu-ibu penting ya, belajar tauhid bagus, belajar sholat bagus. Ketiga, akhlak. Saya pertama, ibu kalau ketemu sama orang, pertama kali yang ibu lihat, ibu kenal adalah namanya, betul? Namanya siapa? Jubaidah. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama. Zubaidah kebayang. Ketemu orangnya, hilang namanya, tersisa wajahnya. Ibu Zaidah mah manis banget ya. Ya. Seminggu bergaul, hilang nama, hilang wajah. Yang tersisa akhlaknya. Amit gua mah sama Ibu Zubaidah. Itu congornya Masya Allah. Luar biasa. Ya, dan lain sebagainya. Nah ini Ibu, maka akhlak ini akan menyisakan hasil akhir. Bahkan kata Syekh Utsaimin, paham Ibu, dengerin. Siapa yang taklim kajian tapi akhlaknya buruk, tidak manfaat ilmunya. Saya sering ngelihat orang-orang yang seperti itu, maka husnuzon aja kita mah. Ingat ya, kalau ada orang kajian sunnah begitu, husnuzon aja kita mah. Jangan benar nih apa yang disampaikan Ustadz. Ya jangan. Husnuzon saja. Ya, oh mungkin dia capek apa. Tapi buat ibu jangan begitu. Ibu harus la tahkiran minal ma'rufi syai'an walau antalqa ahaka biwajhin talik. Jangan remehkan walaupun kebaikan sekecil apapun, walaupun begini Bu, ketemu dengan saudaranya. Hai Besti, apa kabar? Sehat? Jangan remehin kayak begitu. Jangan remehin kayak begitu. Saya mah kalau sama anak-anak motor, hai guys, tetap, Masya Allah, apa kabar sehat? Ya harus begitu. Ya kagak enak banget Bu kalau ibu jadi orang, maaf saya tadi sampaikan, ibu udah dianggap asing. Akan lebih dianggap asing lagi ketika akhlaknya jelek. Maka ada cerita ada seorang ustadz marahin muridnya, kenapa? Dimarahin, udah pakai gamis, pakai udang-udang segala, kayak orang Arab gitu. Kata ustadznya, cabut, lu udah dianggap aneh, jangan bikin aneh sendiri. Ya kan kalau di Indonesia nggak usah pakai gituan, pakai peci. Pakai apa? Peci apa yang hitam tuh songkok, kita pakai peci haji. Jadi jangan dibikin aneh karena kita sudah dianggap aneh. Makanya ketika kita melihat ada perkara-perkara yang munkar, yang salah
Bisa jadi dia kan nggak ngaji. Tersalahin siapa? Ibu juga baru tahu kan berapa tahun ini? Banyak bu orang-orang yang baru ngaji itu seolah-olah begitu ngasih tahu orang harus bener langsung. Ibu aja mindahin bros dari kiri ke kanan 4 tahun. Iya kan? Ibu nurunin bros itu karena saya ngomong. Itu ngomongnya berapa kali? Nurunin bros aja susah. Apalagi berubah akhlaknya gitu loh. Makanya banyak orang ketika nasihatin orang maunya cepat nurut, cepat dapat hidayah. Lah dia aja lama. Betul? Maka ibu ketika lihat orang, bu, lihat orang lagi yasinon, bocok kenceng-kenceng apa? Allahu yahdik. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Indah banget hati ya. Ini mah, astagfirullah. Jahannam. Ya Allah bu, ya jangan begitu. Ya, ibu kalau lihat, bu, bisa nggak bagi Allah ambil hidayah yang ibu punya dikasih ke orang? Bisa? Hanya dengan mudahnya. Dulu ada cerita diriwayatkan dari Abu Hurairah, orang tinggal di atas, satu lagi di bawah. Yang di atas ngapain? Maksiat mulu. Yang di bawah taat mulu. Yang di bawah kan kagak enak itu maksiat mulu. Tobat dong. Yang di atas oke bro, oke gitu. Lama-lama yang di bawah kesel kan. Demi Allah, kamu penduduk neraka. Saking marahnya tuh Pak. Apa yang terjadi? Allah tobatkan yang di atas sehingga soleh. Allah murkai yang di bawah sehingga suul khotimah, akhirnya maksiat. Hati-hati ngomong. Jaga hatimu. Bisa Bu, Fudail bin Iyad perampok dulunya. Akhirnya jadi taubat kepada Allah kayak apa? Ya, makanya ibu-ibu kan dulu juga kasus kan? Ya, coba bapak-bapak di sini yang mukanya kayak begini, emang nggak berkasus dulu? Termasuk saya. Alhamdulillah belum ada sosmed. Kalau ada sosmed, habis kita semua. Ibu-ibu lagi joget, lagi apa? Coba kalau ibu back masa lalu. Alhamdulillahnya Allah kasih hidayah. Makanya Bu, malah jangan sampai menghina orang yang sudah taubat apalagi. Misalnya, ini kata Syekh Utsaimin ya. Ada bilang ini riwayat Allahu alam. Misalnya ada orang mantan pelacur. Lalu dia taubat. Lalu ibu bilang gini, dasar pelacur. Maka ibu nggak akan mati kecuali bikin apa yang dia buat. Mulut loh, hati-hati. Ya, maka kesombongan inilah musuhnya para penuntut ilmu. Benar, ibu digoda apa? Sombong. Ibu akan digoda sombong dan akhlak. Karena ibu udah bagus tauhidnya, udah bagus sunnahnya, ibu digoda akhlaknya dan sombong. Ibu merasa lebih baik dari orang lain. Ibu merasa, wah ini mah kalau surga mah level paling bawah lu. Ya, Bu, cobaan kita itu, termasuk saya. Cobaannya apa tadi? Akhlak dan kesombongan. Tapi cobaan mereka apa? Mereka kan kadang-kadang akhlaknya baik Bu, sedekahnya banyak, tapi mereka diuji oleh Allah ibadahnya tidak sesuai Maka siapapun yang kita doakan bisa jadi minggu depan dia dapat hidayah, bisa jadi bulan depan, tahun depan, gimana pun selama dia Islam bukan kafir, mereka saudara kita. Kalaupun ada yang masuk neraka di antara mereka nggak abadi selama masih Islam. Dan semoga mereka dapat hidayah sebagaimana kita. Makanya muslim yang baik tuh Bu, senang apa yang kita dapatkan didapatkan oleh mereka. Ya Allah, lihat orang joget-joget. Bukan mikir, coba gua belum hijrah, ikutan kali ya. Bukan, tapi ya Allah, saya juga dulu begitu. Mudah-mudahan dia bisa dapat hidayah seperti saya. Ya Allah Bu, bersih hati kayak gitu teh susah. Karena setan membisikkan apa? Kesombongan. Lu hebat, lu mantep, lu udah dijamin surga, lu kayaknya selangkah lagi surga lu, dan lain-lain.
Maka ini ibu-ibu kalau melihat kayak gitu ya, kalau bisa rubah dengan cara yang baik. Ibu gimana kalau kita, apalagi ibu pengurus, gimana kalau kita bikin kajian tafsir Yasin? Kita bahas surat Yasin, ayat-ayatnya beserta tafsirnya pakai ustadz. Gimana kalau kita coba kalau baca Quran satu baca yang lain dengarkan? Bagaimana kalau kita baca ya Al-Kahfi, ya kalau Yasin kapan aja bisa, Al-Kahfi bagus malam Jumat, hari Jumat. Nah, memang susah untuk bijak seperti ini, karena kesombongan akan selalu menggerogoti, karena manusia punya sifat merasa lebih baik. Mudah-mudahan ibu tambah baik ya. Ingat pesan saya ya, ibu akan digoda akhlaknya, karena ibu udah ngaji tauhid, ibu udah ngaji sholat, ibu udah ngaji banyak, ibu sampai udah ngerti banyak, tapi ibu akan diuji akhlaknya. Ibu akan remehkan orang lain. Gampang kalau pengen cek akhlak mah bu, ibu mesen sesuatu 2 jam baru datang, di situ ibu keluar. Siapa ibu sebenarnya? Mbak, maaf, belum pernah buka YouTube ya, nggak tahu siapa saya. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu bisa lulus ujian akhlak ya. Paling gampang akhlak, gak usah susah-susah. Sama laki, udah nggak usah ngomong panjang-panjang. Bahkan tahajud lebih mudah daripada taat sama suami, betul? Saya ulangi, tahajud lebih mudah daripada taat sama suami, betul? Belagu amat jawabnya sedikit. Puasa di siang hari lebih gampang daripada tahajud. Betul ya? Daripada taat apa suami? Makanya taat suami itu kenapa? Pada kata bapak-bapak dalam hatinya, terus tat. Ya Allah, Bu. Makanya ibu diujinya bukan, kan ibu mah yang berapa? Coba. Jaga sholat 5 waktu, puasa, jaga kehormatannya, taat. Emang yang susah yang mana? Iya, taat. Waduh ya, itu padahal jaminannya apa tadi? Bukan 1, 8 pintu surga, silahkan masuk ya. Terus Pak, terus ada istrinya nggak di sini? Lanjut. Iya. Udah aku mau pulang. Lu capek banget terakhir. Bentar Pak. Apa yang harus kita jawab kalau ketika lingkungan ngajak tahlil atau maulid yang kita kan udah nggak mengerjakan. Terus dia nanya, kok nggak ikutan sih? Nah, untuk menjaga akhlak tuh harus bilang apa kembali? Kalau ibu memang sanggup mengatakan kebenaran dan nantinya kebenaran itu mudah-mudahan akan jadi hidayah buat dia, siapin bukunya, siapin tulisannya. Ya sebenarnya sih ya, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam caranya bukan begini gitulah. Ini caranya nih. Ibu siapin, kan ada cara-cara mencintai Nabi Muhammad SAW, jalankan sunnahnya, sholat dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau ternyata ibu ngomong begitu akan jadi masalah di masyarakat dan lain sebagainya, maaf ya, saya belum bisa, ada acara. Kan acara tidur juga acara, ya kan? Ya, acara taklim. Kadang-kadang ada masyarakat yang enak terimanya. Maaf ya, saya enggak. Ya saya diundang sama pejabat fulan, suruh ulang tahun anaknya ceramah. Aduh maaf ibu, saya enggak melakukan itu. Oh Ustadz enggak melakukan ya. Maaf ya Tet ya. Ya karena udah banyak info ke dia. Kalau terpelajar. Kalau awam biasanya sensitif banget. Maka perlu kata-kata yang indah. Afwan ya. Udah saya belum enggak bisa datang. Saya ada acara kajian. Tapi by the way, anyway, ya, saya punya buku nih. Ya, makanya penting punya buku-buku kecil. Bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau enggak usah itu, kasih buku zikir-zikir pagi, sore, petang. Nanti lama-lama dia
Ada buku lagi nggak Bunda? Ya ada nih buku. Lama-lama dia senang, lama-lama baru deh cicipin. Ajak ke sini. Ajak ke sini. Suruh ta'lim. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Allahu Akbar. Udah ya. Ya. Satu lagi Pak. Iya. Ini ada apa sih undangan kajian, ceramah tahajud dan muhasabah diri. Itu berjamaah. Apa kita boleh hadir atau bagaimana Ustaz? Tahajud di rumah aja ya. Ya, tahajud di rumah. Muhasabah kenapa harus tahun baru? Muhasabah. Jadi akhirnya ibu melakukan sesuatu yang ngeles. Nggak bakar api-api, nggak bakar petasan, nggak merayakan, tapi diganti dengan muhasabah. Itu kan jadi alternatif jadinya. Jadi nanti lama-lama ini jadi kebiasaan. Ya udah, pedangkan tahun baru Islam aja kagak ada melakukan itu. Jadi lebih baik ibu skip aja. Nanti malam biasa lakukan apa yang dilakukan. Ya, malah nanti malam saya kajian sama anak-anak muda. Kajian apa ya? Kajian aja biasa gitu loh. Ya. Jadi isi hari-hari ini lebih baik setiap hari, bertobat setiap hari, bersyukur setiap hari, jangan berubah pakai momentum. Paham? Kita harus berubah bukan dengan tahun baru, tapi kita berubah karena memang kita pengen hari-hari kita menjadi lebih baik. Banyak istighfar, banyak bersyukur, banyak bersabar. Itulah kunci kebahagiaan sebenarnya. Yang banyak dosa, beristighfar. Yang banyak rizkinya, bersyukur. Yang banyak musibahnya, ya bersabar. Taib. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika min ta'atika man tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma atina bi asma'ina wa absarina wa qatina ma hitana waj'al warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa taj'al musibatana fi dinina wa taj'al dunya akbar hamina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Itulah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para penuntut ilmu. Maka kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.